Halo Pak Brahma dan teman-teman, kali ini kami sebagai kelompok 1 akan mempresentasikan pengukuran identitas PT Lipo Malls Indonesia. Nah, mengapa kelompok kami memilih PT Lipo Malls Indonesia? Dikarenakan Lipo Malls ini merupakan perusahaan besar yang bergerak di bidang pusat perbelanjaan mencakup seluruh Indonesia. Kemudian tujuannya adalah ingin mengetahui adanya gap atau perubahan yang terjadi di antara nilai yang dianut oleh perusahaan dengan penerapannya di kehidupan. Lalu akan kami analisis sehingga dapat menjadi sebuah rancangan komunikasi yang secara khusus pada korporasi perusahaan. Nah, profil singkat mengenai Lipo Malls ini adalah Lipo merupakan anak perusahaan dari Lipo Karawaci Tbk yang bergerak di operator mall retail terbesar di Indonesia. Nah, untuk kantornya sendiri terletak di Boulevard Gajah Mada 2121, Lipo Cyber Park, Lipo Karawaci Utara, Tangerang, dan dikelola juga oleh Lipo Malls Indonesia Retail Trust atau LMIR Trust. Kemudian untuk sebuah perusahaan tentu memiliki visi dan misi. Untuk visi sendiri, Lipo Mall ingin bersama-sama dengan masyarakat untuk berkembang dengan menyediakan adanya customer experience. Lalu untuk misinya sendiri, ingin menjadi salah satu unit usaha yang terintegrasi dan terus berkembang melalui pemenuhan kebutuhan akan lingkungan sosial, lifestyle, dan beragam hiburan. Kemudian juga Lipo ingin memberikan dampak sosial bagi masyarakat, seperti bagian tenaga kerja, pajak pemerintah, membantu UKM, dan meningkatkan kualitas hidup para pelanggannya. Next. Kemudian ada nilai dari Lipo Malls, yaitu nilai ini berasal dari founder Lipo Karawaci ini bernama Bapak Muhtaryadi, yang menginginkan membantu pemerintah Indonesia untuk memperhatikan kota-kota pedalaman. Hal ini didasari rasa kecintaan founder terhadap bangsa Indonesia. Dengan membangun mall tersebut, Lipo Mall juga membantu perekonomian daerah tersebut. Selanjutnya ada logo. Logo berbentuk simbol infinity berwarna merah yang berarti tidak terbatas atau terputus. Ini saling tersambung antara seluruh komponen stakeholder. Di bawah simbol infinity terdapat tulisan Lipo Mall berwarna hitam. Pemilihan warna merah dan hitam menjadi cermin atas kekuatan serta keselarasan yang ingin dibangun Lipo Malls. Next. Kemudian ada seragam. Secara resmi dan spesifik, para karyawan Lipo Malls Indonesia tidak menggunakan seragam secara serentak. Hanya ditentukan memakai pakaian yang layak dan resmi, serta menggunakan tanda pengenal bahwa seseorang tersebut merupakan bagian dari karyawan Lipo Malls Indonesia. Selanjutnya ada bangunan. Terdapat dua jenis bangunan di Lipo Malls, yaitu low scale dan upscale. Terdapat 28 mall yang masuk dalam kategori low scale, atau mall yang berukuran 26.000 sampai 50.000 atau setara dengan 3 sampai 5 lantai. Sedangkan terdapat 24 mall yang masuk kategori upscale, yaitu mall yang memiliki ukuran 50.000 sampai 90.000 meter persegi atau setara dengan 5 sampai 9 lantai. Selain itu, terdapat struktur organisasi dalam PT Lipo Malls Indonesia. Dapat dilihat bahwa tingkat tertinggi dari struktur organisasi tersebut dipegang oleh General Manager Corporate PR and Reputation Management atau Bu Nidia, yang bekerja berdampingan dengan Head Human Resource. Selanjutnya, Lipo Malls juga memberikan fasilitas, yaitu kerjasama dengan tenan-tenan besar seperti Matahari, Hatermat. Selain itu juga memberikan fasilitas pendukung seperti musola, toilet, dan lain-lain. Lipo Malls juga memberikan aplikasi pendukung, yaitu aplikasi Style yang mendukung customer experience pelanggan. Oke, selanjutnya kita masuk kepada Corporate Identity Mix. Di sini, menurut Van Riel dan Von Brun tahun 2007, terdapat 3 komponen, yaitu simbol, behavior, dan communication. Yang pertama, di sini Lipo Malls, komponen simbol memiliki 3 karakteristik. Yang pertama yaitu logo. Logo di sini mengalami suatu transformasi. Pertamanya berbentuk logo infinity sama dengan induk perusahaan mereka, Lipo Karawaci, kemudian berubah jenis font dan hurufnya, sekarang lebih modern dan lebih masa kini, menyesuaikan lifestyle dari target konsumen mereka. Kemudian next, yang kedua karakteristik simbol di sini, simbolnya adalah growing and stewardship transforming life. Di sini mengadaptasi dari slogan induk perusahaan, kemudian implementasi di Lipo Malls ini sendiri menjadi mall retail yang berkembang maju bersama masyarakat serta UMKM setempat di tengah di tengah perubahan era saat ini. Kemudian yang ketiga yaitu desain website. Nah, desain website-nya ini terlihat simpel, kemudian menarik dan
masa kini, namun tetap informatif sesuai dengan target konsumen mereka tentang umur 25 sampai 45 tahun. Next, kemudian komponen yang kedua yaitu behavior. Di sini berdasarkan The Social Organization Climate Index for Profit Organization atau SOCIPO, PT Lipo Mas Indonesia ini termasuk dalam kategori Climate Characterized by Goal-Oriented Information Streams. Hal ini dikarenakan Lipo Mas ini berfokusnya bukan ke personal atau perseorangan, namun lebih fokus kepada goal perusahaan, yaitu menjadi mall retail terbesar di Indonesia. Selanjutnya, Lipo Malls ini juga cenderung tidak fleksibel, lebih mengatur segala jalannya operasional di dalamnya. Karena aturan ini masuk ke dalam kode etik induk perusahaan Lipo Karawaci. Next. Kemudian komponen yang ketiga yaitu communication. Di sini Lipo Malls menggunakan website dan media sosial sebagai media publisitas mereka. Terdapat websitenya resmi di www.lipomals.com, kemudian media sosialnya ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Hal menariknya di sini website ini hanya menyediakan informasi terkait Lipo Malls, dari campaign, branding, kemudian lokasi mall, sedangkan untuk informasi struktural perusahaan, Lipo Malls ikut dengan induk perusahaan mereka di Lipo Karawaci. Kemudian untuk media sosial Instagram juga terbagi menjadi dua. Yang pertama khusus untuk informasi mall general di Lipo Malls Indonesia, sedangkan khusus mengenai aplikasi Styles ikut kepada Instagramnya Styles Lipo Malls. Next. Lalu terdapat dua jenis stakeholder, yaitu primary dan secondary. Yang primary atau stakeholder internal meliputi PT Lipo Mall Karawaci, tinggi perusahaan, investor, dan karyawan. Sedangkan secondary atau stakeholder eksternal meliputi pemerintah, media, konsumen, komunitas, dan tenan-tenan besar. Selanjutnya ada strategi organisasi. Jadi menurut Aristoteles dalam Argenti terdapat 3 komponen penting strategi komunikasi. Yang pertama ada organisasi itu sendiri, yang kedua konstituensi, dan yang ketiga stakeholders. Nah, biasanya sebuah organisasi ini juga menyampaikan pesan komunikasi mereka melalui iklan perusahaan. Next. Strategi organisasi yang dimiliki oleh PT Lipo Malls ini yang pertama mengedepankan nilai sosial dari Lipo Malls dengan merekrut karyawan lokal sebanyak 90%. Tujuannya agar keberadaan Lipo Malls ini dapat diakui dan diterima oleh masyarakat. Selain itu, PT Lipo Malls menyampaikan berbagai pesan serta identitas korporasinya itu menggunakan media sosial yang mereka punya yaitu Instagram, Facebook, serta website. Selain itu, dalam penyampaian campaign mereka juga menyampaikan secara langsung melalui baliho serta poster yang ada di dalam mall. Next. Untuk pengukuran identitas yang pertama ada desired identity, kelompok menggunakan metode consensus profile untuk membangun manajemen konsensus. Jadi ditemukan dari narasumber bahwa pimpinan itu mengharapkan PT Lipo Malls ini untuk menjadi perusahaan yang memberikan customer experience dengan menyediakan fasilitas terbaik bagi seluruh anggota keluarga dan keberadaannya bisa membawa dampak positif bagi masyarakat. Jadi ditemukan beberapa karakteristiknya. Yang pertama adalah layanan sebagai mall keluarga, yang kedua layanan aplikasi style, membentuk jaringan masyarakat, membantu masyarakat setempat, serta menciptakan customer experience. Next. Untuk yang kedua, projected identity, jadi itu bagaimana melihat makna dari komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi PT Lipo Malls ini menggunakan 2 komunikasi terhadap stakeholders-nya. Untuk yang pertama, untuk para investor, pemerintah, mereka menggunakan pesan yang formal berupa laporan tahunan, presentasi perusahaan, dan laporan keuangan yang mereka unduh di website PT Lipo Mall Karawaci Tbk. Sedangkan untuk para konsumen, media, dan masyarakat, mereka menggunakan komunikasi informal terkait informasi keberadaan mall, campaign, aplikasi styles yang mereka unduh pada media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, serta website resmi. Jadi mereka ingin menciptakan perusahaan yang terbuka dan transparansi untuk para stakeholders-nya. Next. Kemudian yang ketiga, pengukuran identitas applied identity. Di sini kita melihat pada identitas yang telah diterapkan kepada konsumen. Kelompok telah
mensurvei 25 konsumen Lipomos Indonesia melalui penyebaran kuesioner. Kita menyebarkan pertanyaan-pertanyaan terkait karakteristik untuk pengembangan perusahaan ke depan. Yang pertama, karakteristik layanan mall keluarga yang menghasilkan 68% setuju dan 32% tidak setuju. Kemudian yang kedua, karakteristik layanan aplikasi Styles. Ini menghasilkan 16% mengetahui keberadaan aplikasi dan 84% tidak mengetahui keberadaan aplikasi. Kemudian yang ketiga, karakteristik customer experience. Di sini menghasilkan 48% mengunjungi food and beverage, 44% menonton bioskop, 4% mengunjungi fashion, dan 4% mengunjungi wahana permainan. Kemudian yang keempat, karakteristik terkait hubungan atau jaringan dengan masyarakat. Di sini ada 2 tipe. Kita melihat dari ketersediaan atau kemaksimalan memuat informasi dalam website dan media sosial, dan kita melihat dari segi pengetahuan konsumen terhadap campaign Lipomos. Untuk jaringan yang kita melihat ketersediaan informasi, menghasilkan 80% setuju dan 20% tidak setuju. Sedangkan untuk sisi dari pengetahuan campaign Lipomos menghasilkan 84% mengetahui terkait campaign dan 16% tidak mengetahui terkait campaign Lipomos. Next. Kemudian yang keempat adalah perceived identity. Di sini kita melihat kepada persepsi karyawan terhadap karakteristik yang dibutuhkan untuk pengembangan perusahaan ke depan. Di sini kelompok mewawancarai salah satu karyawan bernama Ibu Helen Vistanti sebagai PR and CSR spesialis. Berdasarkan hasil wawancara, beliau menyebutkan bahwa karakteristik yang dibutuhkan untuk pengembangan perusahaan ke depan yaitu dari layanan mall keluarga, aplikasi Styles, kemudian hubungan dengan masyarakat, memberi dampak yang positif kepada masyarakat, serta customer experience. Jadi kita melihat bahwa kesamaan penyebutan karakteristik dengan pimpinan perusahaan. Dari keempat pengukuran identitas, kelompok melihat bahwa terdapat sedikit gap antara desired identity dengan applied dan perceived identity. Karena di sini Ibu Helen menyebutkan bahwa ada sisi ekspektasi dari beliau bahwa untuk pengembangan atau peningkatan dari performa aplikasi Styles sendiri. Jadi di sini yang kita lihat gap-nya terdapat di karakteristik layanan aplikasi Styles. Ketika desired-nya pimpinan mengharapkan bahwa aplikasi Styles menjadi karakteristik yang dibutuhkan untuk pengembangan perusahaan ke depan, namun dalam nyatanya di applied dan perceived identity, mereka masih kurang mengetahui keberadaan aplikasi Styles dan terdapat sisi ekspektasi untuk meningkatkan performa aplikasi Styles. Next. Kemudian ada keunggulan dari PT Lipomos Indonesia. Menurut kelompok, keunggulan dari PT Lipomos Indonesia itu mengedepankan nilai sosial, di mana mereka memiliki strategi untuk mencari karyawan lokal sebanyak 90%. Kemudian PT Lipomos Indonesia merekrut karyawan dengan memberdayakan masyarakat lokal sekitar mall berada. Hingga saat ini, karyawan yang sudah tergabung bersama Lipomos itu kisaran sebanyak 500 hingga 1.000 karyawan. Next. Kemudian kelemahan yang kelompok lihat yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak PT Lipomos mengenai aplikasi Style. Next. Kemudian kelompok memiliki saran yaitu perusahaan dapat lebih baik, lebih menggencarkan lagi sosialisasi mengenai pemanfaatan dan penggunaan dari aplikasi Style yang mereka miliki agar dapat dimanfaatkan dengan sesuai apa yang ingin disampaikan oleh PT Lipomos dengan aplikasi Style. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih.